Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jombang 2, Bapak Rudi Hartono SPD SD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Jombang 2. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang sekarang ini. Untuk kedua kalinya, sholawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan hari ini Rabu 27 September 2023 dengan sosialisasi penguatan kepemimpinan dan manajerial kepala sekolah. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua acara inti, dan acara yang ketiga penutup atau doa. Mari kita buka untuk kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu materi tentang penguatan kepemimpinan dan manajerial kepala sekolah yang akan dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jombang 2 kepada Bapak Rudi Hartono SPD SD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan guru SD Negeri Jombang 02 yang saya banggakan, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahannya nikmat sehat dan kelapangan waktu kita bisa berkumpul untuk kegiatan diseminasi penguatan kepemimpinan dan manajerial kepala sekolah. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan sahabatnya di yaumil akhir. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, perkenankan saya untuk memberikan pemaparan hasil boleh dikatakan diklat, tapi kalau diklat hanya satu kali jalan, tapi nanti di sini ada kegiatan saya. Yang pertama, selama 1 minggu tanggal 18 sampai 23 September di Semarang itu kegiatan in service yang pertama. Terus nanti hari ini dan hari berikutnya saya ada tugas untuk OJL, on job learning, yaitu untuk kegiatan tindak lanjut in service yang pertama. Terus nanti setelah selesai ada kegiatan lagi yaitu in service kedua yang nanti dilaksanakan di Semarang juga selama 3 hari. Baik Bapak dan Ibu, untuk kegiatan yang pertama untuk OJL, on job learning yang pertama, yaitu saya diberi tugas untuk kegiatan on job learning yang pertama adalah diseminasi terlebih dahulu. Nanti rangkaian berikutnya nanti kita bahas bersama-sama untuk rangkaian RTK rencana tindak kepemimpinan. Terus ada kegiatan coaching supervisi akademik, terus nanti telaah modul ajar atau RPP untuk kelas 1 dan kelas 4. Baik, karena Bapak dan Ibu, mari kita awali kegiatan pertama kali ini, yaitu untuk on job learning, yaitu diseminasi penguatan dan kepemimpinan manajerial kepala sekolah. Ada beberapa hal untuk materi yang kemarin dipaparkan. Yang pertama adalah kepemimpinan pembelajaran P5, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila.
Yang kedua adalah coaching supervisi, coaching dalam supervisi akademik. Terus yang ketiga adalah materi rencana kerja sekolah dan pengembangan berbasis data. Ini kaitannya dengan rapor mutu pendidikan. Yang berikutnya adalah miskonsepsi pembelajaran P5, penguatan profil pelajar Pancasila serta dimensi P5 dan panduan pengembangan P5. Baik, untuk yang pertama adalah kepemimpinan pembelajaran untuk P5-nya. Kita langsung saja di kemarin tujuan pembelajaran untuk kepemimpinan pembelajaran untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Kemarin banyak yang tidak, intinya sudah paham lah penguatan pelajar Pancasila, tapi dalam aplikasi implementasinya masih belum gamblang. Makanya saya tadi ngobrol sama Mbak Mel sebelumnya di Kabupaten di Kecamatan Bulakapa, sudahkah sekolah sudah mengimplementasikan P5-nya? Apakah hanya sekedar pameran karya atau gelar karya? Tapi ternyata ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan untuk penguatan penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah ini, sekolah atau satuan pendidikan itu harus memilih tema dan dimensi yang akan dipilih. Jadi dimensi P5 yang pertama ada 6 kalau misalnya. Satu, Mbak Uma, kalau boleh tahu P5 ada 6 dimensi. Iya, ada 5 dimensi di situ. Ada pengenalan kritis, berkebinekaan global, iya, gotong royong. Nah, nanti harus kita pilih dari keenam tadi. Setelah itu dimensinya sudah ketemu, yang akan kita tentukan, baru kita menentukan subelemen sama elemennya. Setelah itu baru tema dan topiknya. Itu yang tahapannya. Selanjutnya adalah ini, pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini sudah dipahami bareng. Dimensinya ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi nanti kita untuk RTK rencana tindak pimpinan, mungkin yang saya angkat adalah ini, profil pelajar Pancasila serta dimensi, dan selanjutnya yaitu pada modulnya. Ini gambarannya. Nah, untuk acuan ini ada 2 pegangan. Yang pertama adalah dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila serta buku panduannya. Kita bisa dilihat di PMM, ada di situ. Nanti kita buka bareng-bareng. Selanjutnya adalah nih, apa sih itu proyek profil Pancasila berdasarkan Kemendikbudristek nomor 262 garis miring M garis miring 2002 adalah proyek penguatan, yaitu kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk penguatan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan proyek P5-nya. Jadi kalau kita simpulkan berdasarkan Kemendikbudristek, P5 itu merupakan kegiatan kokurikuler, yaitu berbasis proyek. Jadi ada tugas yang diberikan pada anak yang nanti dikerjakan dalam satuan waktu tertentu. Yang berikutnya adalah dirancang untuk penguatan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, terus dilaksanakan secara fleksibel. Artinya sekolah itu bisa menentukan waktu, tidak seperti
kurikulum yang sudah semestinya dari atas kita harus melaksanakan. Tapi untuk P5 kita bisa menentukan waktu, bisa reguler ataupun sistem blok untuk jadwal P5-nya. Berikutnya adalah dirancang terpisah dari intrakurikuler yang tadi dalam mata kegiatan pembelajaran di kelas dicampur aduk, tidak, tapi dipisah atau dipisahkan dari pembelajaran reguler, baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Berikutnya adalah satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu tergantung dari tema yang akan kita pilih. Yang pertama adalah prinsip pengembangan proyeknya. Yang pertama holistik. Holistik itu berarti menyeluruh, tidak parsial. Berikutnya eksplorasi, yaitu kita mengedepankan suara anak atau pilihan anak, tidak tergantung sepenuhnya dari pendidik atau gurunya. Dan tidak kalah penting yaitu berpusat pada murid. Selanjutnya adalah kontekstual, artinya yang lagi dialami pada masa sekarang ini, maksudnya yang lagi in atau lagi on pada peristiwa yang sekarang. Itu prinsip dari pengembangan proyek. Selanjutnya adalah alurnya. Ini yang akan kita bahas. Ini sebelumnya ada yang perlu kita terapkan dulu sebelum kita melaksanakan profil P5. Yang pertama adalah membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi harus ada SK-nya dulu. Sementara berarti sudah berjalan untuk kurikulum Merdeka sudah berjalan 2 tahun ini ya. Iya, jadi seharusnya saya bukan seharusnya, tapi karena keterbatasan pemahaman tentang P5, terus di KKG sudah sering digembar-gembar P5 apa gitu. Paling hanya PMM sama IKM doang ya. Nah, penguatan itu belum dibahas secara spesifik. Alur yang pertama adalah membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dibentuk tim terlebih dahulu. Setelah tim terbentuk, yaitu langkah kedua mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan. Artinya sekolah sudah siap apa belum, terus sudah pernah melaksanakan apa belum. Karena untuk proyek ini ada beberapa tahap. Berkembang, terus lanjutan, terus mahir. Nah, karena ini di SD Jombang belum berarti berkembang dulu tahapannya, karena belum pernah melaksanakan P5. Yaitu tadi kepala satuan pendidikan bersama tim fasilitator yang sudah tadi dibentuk, yaitu merefleksikan menentukan tingkat kesiapannya. Jadi ada 3 tahapan, ada tingkat-tingkatan. Yang ketiga adalah merancang dimensi, alokasi waktu, dan proyek penguatan profil Pancasila tadi. Jadi menentukan dimensi terlebih dahulu, terus temanya terlebih dahulu, serta waktu yang akan dilaksanakan. Untuk P5 itu kisaran waktu 20-30% dari 1 tahun dari jumlah jam pelajaran reguler. Artinya kalau ada PKN, Bahasa Indonesia, IPAS, terus nanti ada PAI, nanti P5-nya itu jamnya hanya besaran 20-30% dari jam keseluruhan. Berikutnya adalah yang keempat, menyusun modul atau rencana pengajaran proyek profil pelajar Pancasila. Jadi kayak kelas 1 sama kelas 4, kelas 2 sampai kelas 5 itu kan ada yang namanya modul ajar atau RPP. P5 pun ada modul ajarnya. Yang kelima yaitu merancang strategi pelaporan hasil proyek. Kemarin untuk rapot semester 2 tahun pelajaran kemarin 2022-2023 sudah ada rapot P5-nya apa belum kemarin? Pakainya aplikasi kan kemarin. Ada rapot tersendiri apa? Sudah. Walaupun tidak dilaksanakan, tapi sudah
ada strategi pelaporan dan hasil proyek ya, tapi berarti umum lah, umum dengan yang lain. Selanjutnya ini tema-tema yang ada di PAUD. Kalau PAUD itu berbeda dengan SD SMP. Ini khusus tema proyek pada PAUD. Kita tinggal saja. Ini ada tema profil pada pendidikan dasar dan menengah, yaitu SD SMP. Tema yang ada di SD itu ada kearifan lokal, rekayasa teknologi, kewirausahaan. Ini yang paling banyak dipakai. Kewirausahaan ini biasanya dilaksanakan dengan pamer karya hasil makanan-makanan yang dipamerkan terus dijual. Orang tua terlibat di sini. Biasanya SD tersebut yang memilih tema kewirausahaan. Selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, khusus untuk kepekerjaan itu hanya di SMK saja. Untuk SD, SMP, SMA itu tidak bisa memilih tema kepekerjaan. Ini hanya tema wajib untuk SMK. Untuk bangunan jiwa dan raganya serta suara demokrasi itu juga untuk SMP, SMA, SD tidak bisa mengambil suara demokrasi, karena di sini ada, kalau SMP atau SMA atau SMK biasanya ada pemilihan ketua OSIS ya. Nah, di situ yang maksudnya di situ suara demokrasi. Untuk SD tidak ada pemilihan ketua OSIS, jadi tidak disatukan untuk tema-tema di SD. Ini ketentuan jumlah tema yang harus dan wajib. Jadi dalam 1 tahun untuk PAUD pendidikan menengah usia dini itu minimal 1 tema atau 1 proyek, terus temanya bisa 2 atau 3, maksimalnya 3 lah, karena kalau terlalu banyak tema mungkin tidak tercapai. Maka minimalnya 1 proyek dengan tema yang berbeda dalam 1 tahun itu. Untuk SD minimal 2 proyek dengan tema yang berbeda. Misalnya ini 1 tahun berarti 2 semester ya. Semester pertama kita sebut saja proyek 1, tema yang kita ambil misalnya tema kewirausahaan sama berkebinekaan global. Untuk semester 2 yaitu proyek 2 kita ambil gotong royong sama apalagi yang disebutkan kewirausahaan tadi sudah ya. Tadi gini, kearifan lokal. Jadi 1 tahun itu minimal untuk SD 2 proyek, tapi temanya bisa sama atau berubah. Itu untuk SD. Jadi nanti kita rancang untuk semester keduanya, berarti proyek 2 semester 2 nya proyek 2, nanti kita tentukan tema yang akan kita pilih. Minimal maksimalnya 3 yang kita pilih. Selanjutnya adalah alokasi waktu. Alokasi waktu dari P5 untuk SDMI kelas 1 sampai kelas 4, maaf, untuk kelas 1 sampai kelas 5 itu 252 jam pelajaran. Jadi diseling boleh 1 minggu sekali. Jadi 252 jam pelajaran itu 1 tahun. Berarti 252 dibagi 12 bulan, terus nanti 1 bulannya dibagi minggu, terus nanti 1 minggu dibagi, nah nanti 1 minggu itu hanya berapa jam saja. Itu penghitungannya. Intinya untuk kelas 1 sampai kelas 5 itu 252 jam pelajaran dalam 1 tahun. Nanti dibagi 12, dibagi minggu, dibagi hari. Itu nanti setiap minggu ada 1 hari untuk khusus
P5 itu untuk pembagian waktunya. Untuk kelas 6 yaitu 224 jam pelajaran. Alokasi waktunya sama tadi, dalam 1 tahun dibagi 12, dibagi minggu dan hari. Satu harinya nanti berapa jam? Apa satu jamnya 35 menit ya kalau di SD ya. Nah, nanti berapa jam kalikan 225 tadi. Itu untuk alokasi waktunya. Ini contoh simulasi perhitungan alokasi waktu proyek ini untuk kelas 9 SMP. Jika ada 1248 jam, nah ini ya, ini khususnya untuk yang reguler pelajaran dari PAE sampai yang lain itu jumlahnya 928, untuk P5 nya adalah 320 khusus untuk P5. Jadi dalam 1 tahun itu ada 1248 dibagi waktu untuk pelajaran reguler lah, kita sebut pelajaran reguler itu 928, untuk yang 320 nya untuk khusus P5. Itu untuk alokasi waktu contohnya saja. Jadi besaran untuk alokasi P5 20-30% dari jumlah jam keseluruhan. Prinsip perhitungan ini sama dengan jenjang lain dengan berbeda pada total jam pelajaran dan jumlah proyek profil yang akan dirancang. Jadi selisihnya hanya pakai persentase saja. Selanjutnya adalah ini tadi ya, 1 tahun itu minimalnya 2. Ini contohnya yang 3. Ada ini SD minimal 2, paling banter 3 proyek. Ini contohnya, kalau ini contohnya SMP nggak apa-apa. SD sama SMP sama sih. Ini SD atau SMP. Untuk SD 2 sampai 3 berarti minimalnya 2. Kalau SMP itu 3 sampai 4 berarti minimalnya 3. Berarti kalau ini maksimalnya SD lah, tapi minimalnya SMP. Dalam 1 tahun ada 3 proyek. Proyek profil 1 dimensinya berkebinekaan global dan gotong royong. Temanya kearifan lokal. Jumlah jam pelajarannya dalam 1 tahun adalah 80 jam pelajaran. Untuk proyek profil yang kedua, dimensinya berkebinekaan global dan bernalar kritis. Untuk temanya Bhinneka Tunggal Ika, jumlahnya 140 JB. Proyek profil yang ketiga, dimensi yang diambil bergotong royong dan bernalar kritis. Temanya kewirausahaan. Itu untuk simulasi serta alokasi proyek profil untuk kelas 9 SMP. Jadi 1 tahun ada 3 proyek minimal untuk SMP. Kalau SD minimal 2 proyek, dimensinya bebas. Dalam 1 tahun berarti ada 3 tema nih. Kearifan lokal untuk SMP ya, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, dan kewirausahaan. Jadi kalau SD karena kita belajar ya 2 proyek saja lah, proyek untuk semester 1, proyek semester 2. Tapi aslinya tidak terbentuk langsung semester 1 nanti proyeknya udah, bisa saja itu dilaksanakan di semester 2 semuanya. Itu sistem blok namanya. Tapi untuk memudahkan kita pakainya semester 1, kita bergarap proyek 1 dimensinya berbeda-beda. Untuk proyeknya berbeda boleh ataupun sama juga boleh, tapi minimal temanya harus berubah. Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, kita tergantung satuan pendidikan itu tersebut. Ini aktivitasnya tadi, alur penerapan aktivitas tidak perlu. Yang pertama pengenalan, ini untuk kalau sudah jadi modul
ada contoh, 3 contoh. Yang pertama, aktivitas proyeknya pengenalan. Untuk kedua, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Terus untuk contoh kedua, temukan, bayangkan, lakukan, bagikan. Untuk contoh yang berikutnya adalah mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, dan merefleksikan. Tapi kalau SD paling enak contoh 1, yaitu pengenalan. Untuk tema, untuk proyeknya kita kenalkan dulu, terus kontekstualisasinya, aksinya, itu paling enak seperti itu untuk SD menurut saya. Selanjutnya adalah ini dimensi serta, ini contoh modul kalau sudah jadi modul. Ini ada dimensinya, yaitu beriman dan bertakwa, gotong royong, dan bernalar kritis. Sub-elemennya memahami ketuhanan. Ini untuk beriman dan bertakwa, elemennya yaitu memahami kebutuhan ekosistem, menjaga lingkungan. Untuk gotong royongnya yaitu kerjasama dan koordinasi. Kalau untuk dimensi bernalar kritisnya yaitu mengidentifikasi, mengajukan pertanyaan, mengklarifikasi, dan mengolah. Ini sebagai gambaran dimensi serta sub elemen yang ada di buku panduan P5. Ini kalau sudah jadi modul, contohnya kita pengenalan. Jadi modulnya sudah jadi, penerapan modulnya susunan tadi. Yang pertama pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Yang pertama pengenalan, contohnya karena ini topik yang diambil adalah sampah dan sampahku tanggung jawabku. Yang ini ya Bu ya, ini temanya gaya hidup berkelanjutan, topiknya adalah sampahku tanggung jawabku 5JP. Jadi tahap pertama dalam perkenalan yaitu lagi bahas iklim dan masalah pengelolaan sampah, itu kenalkan dulu. Selanjutnya eksplorasi isu, artinya kejadian-kejadian apa saja yang berhubungan dengan sampah. Jadi yang saat ini terjadi, misal sampah kebanjiran yang memang diakibatkan oleh sampah, terus efek rumah kaca atau global warming karena tadi ada penanganan sampah dengan cara dibakar, yaitu eksplorasi isu. Berikutnya adalah refleksi awal. Jadi anak itu diminta untuk merefleksi apakah yang sudah terjadi dan harusnya bagaimana, itu refleksi awal. Terus tahap yang keempat, anak diajak ke tempat pembuangan akhir sampah atau kita berkunjung ke komunitas peduli sampah, itu tahapan-tahapannya. Terus diskusi kritis masalah sampah. Jadi anak itu tahapan pada tema sampahku tanggung jawabku. Sampai terakhir adalah yang tahap ke-17, yaitu aksinya ya. Itu mari beraksi sambil refleksi mengelola sampah di sekolah. Hasilnya itu yang nanti dipamerkan, bukan ujuk-ujuk pamer karya, seperti itu maksudnya. Sementara kan saya juga pernah berpikir seperti daripada tidak ada apa sih gelar karya, ajak anak, ajak wali murid, suruh buat jajanan ya, terus buat, aslinya tidak seperti itu. Itu namanya miskonsepsi. Nanti kita bahas di miskonsepsi tentang kalimatnya. Itu seperti itu. Itu contoh tema gaya hidup berkelanjutan, topiknya sampahku tanggung jawabku untuk kelas 9 SMP. Selanjutnya yang berikutnya adalah rancangan asesmen, yaitu penilaiannya. Penilaian yang biasanya dibagikan setiap semester atau setelah sumatif. Ini gambaran tentang penilaiannya, asesmennya. Bisa menggunakan kayak di narasi ya. Ini untuk PAUD biasanya berupa deskripsi, terus kompetensi, tujuan. Ini untuk PAUD-nya. Untuk pendidikan dasarnya dan dasar menengah biasanya pakainya ini. Pakainya checklist, sudah menunjukkan apa tidak. Seperti itu. Ini ada SP sudah berkembang.
terus MB mulai berkembang, itu ini checklist penilaian asesmennya. Yang berikutnya adalah optimalisasi asesmen proyek profil. Guru dapat memperhatikan beberapa strategi untuk mengoptimalkan penilaian proyek, yaitu adanya kehubungan tujuan aktivitas dan asesmen proyek, formatif, terus asesmen berbasis kinerja, terus menggunakan instrumen asesmen yang beragam, bisa rubrik, daftar cek, tadi yang dicek itu catatan pengamatan, atau bisa portofolio anak dan lain sebagainya. Terus memastikan adanya keselarasan antara tujuan aktivitas dan asesmen proyek. Di sini menentukan tujuannya, terus merancang penilaiannya bagaimana, terus mengembangkan aktivitas. Selanjutnya ini hanya indikator penilaian yang baik. Maksudnya kita mau menilai apa, tujuannya apa, terus penilaiannya berupa rubrik atau daftar checklist, terus aktivitas yang nanti akan kita lakukan atau yang akan dinilai itu apa saja. Itu memastikan antara tujuan serta aktivitas pada penilaian proyek. Selanjutnya ini sama. Ketika kita mengajar, biasanya di tahun pelajaran baru, kalau kelas 1 biasanya ada asesmen awal. Yang kita lakukan adanya asesmen diagnostik, ya, dari mengetahui latar belakang anak, latar belakang keluarga, terus gaya belajar, biasanya asesmen awal. Itu biasanya 1 tahun sekali lah asesmen awal. Bisa kelas 1 baru atau kelas 2 yang naik kelas 3, nanti asesmen awalnya bisa tanyakan ke guru kelas 1-nya, atau kalau tidak ya asesmen awal ulang, tidak masalah. Berikutnya asesmen formatif. Asesmen formatif itu dilaksanakan ketika pembelajaran. Itu dilakukan seiring proses pembelajaran untuk memahami perkembangan murid. Hasilnya digunakan sebagai bahan umpan balik untuk pengoptimalan pencapaian tujuan belajar. Dan yang terakhir adalah asesmen sumatif. Ini biasanya di akhir semester yang kemarin, pra sumatif. Kalau kurikulum 2013 ada yang namanya penilaian tengah semester. Terus nanti kalau semester akhir ada ulangan akhir semester. Kalau di kurikulum merdeka namanya sumatif atau akhir. Itu dilakukan untuk menyimpulkan hasil pencapaian murid terhadap tujuan pembelajaran secara keseluruhan di akhir proyek. Ini karena khususnya proyek, ya berarti di akhir proyek. Tapi penilaiannya sama dengan kurikulum merdeka yang kaitannya dengan pembelajaran reguler dari IPA dan sebagainya. Itu ada 3 asesmen, awal, formatif, dan sumatif. Ini untuk proyek itu asesmennya berbasis kinerja, bukan berbasis produk. Kalau berbasis produk biasanya hanya hasilnya saja yang dinilai. Tapi kalau dalam proyek P5 ini asesmen kinerja dari tahapan. Ya. Ini ada contoh. Terdapat sebuah proyek bertema gaya hidup berkelanjutan dengan sasaran dimensi bernalar kritis. Aktivitasnya adalah murid membuat reportase mengenai pengelolaan sampah di lingkungan rumah atau sekolah dan mengidentifikasi apa-apa yang tidak sesuai. Nah, terus prinsip pelestarian lingkungan, alih-alih bukan hanya membuat tes tulis, tapi menilai kinerjanya mulai dari pembuatan reportase, melalui pengamatan menggunakan lembar observasi, rubrik, daftar cek, dan asesmen lainnya. Jadi tidak produknya saja yang dinilai, tapi guru menilai dari prosesnya. Selanjutnya ini instrumen untuk asesmen menggunakan rubrik, checklist, catatan anekdot, atau menggunakan grafik perkembangan. Selanjutnya menggunakan tadi ya, ada asesmen berbentuk rubrik,
itu ada kelengkapan sajian, kejelasan penyampaian. Ini kalau anak menjelaskan biasanya. Jadi kualitas di sini. Ini yang menggunakan checklist luar biasa, baik perlu dikembangkan atau anak itu sudah menunjukkan hal apa saja, misal jumlah kreasinya ada enggak, hasil kreasinya ada, seperti itu. Ini contoh-contoh asesmen. Ini ada yang menggunakan poster infografik, mulai berkembang, sudah berkembang sesuai harapan. Iya, NB berarti mulai berkembang, sudah berkembang sesuai harapan, sudah aktif berkembang. Ini contoh-contohnya. Ini berarti rekapnya seperti ini. Kalau kemarin tampilan untuk rapot P5 juga seperti itu. Tampilan seperti ini, sudah berkembang dan sebagainya. Ya, misal murid nomor 1, murid absen nomor 2 untuk dimensi penala kritis, kompetensinya ada 4, murid 1 sudah berkembang untuk kompetensi contohnya ini, dimensi penala kritis, kompetensinya ada 4, anak yang 1 absen 1 maksudnya ini sudah berkembang untuk kompetensi mengidentikan mengolah informasi data kasar sudah berkembang, terus melakukan pengenalan konkret berkembang sesuai harapan. Itu rekapan yang nanti bisa diserahkan kepada anak berupa nilai raport P5 nya. Ini seperti ini. Ini contoh-contoh tadi asesmen atau hasil yang sudah dilaksanakan untuk penilaian akhir proyek. Berikutnya adalah optimalisasi kegiatan proyek yang berdampak pada murid. Ini mengoptimalkan proyek. Jadi ada 3 hal yang perlu ditingkatkan, yaitu peran guru sebagai fasilitator. Jadi kalau yang belum pernah melaksanakan, biasanya satuan pendidikan menunjuk 1 atau 2 guru untuk lingkup 1 sekolah. Kalau sudah mahir lah atau tingkat lanjutan, biasanya 1 guru menjadi fasilitator. Yang kedua adalah mengoptimalkan kesempatan murid untuk memiliki suara dan pilihan. Itu juga kalau sudah tingkat lanjutan, artinya sudah melaksanakan P5. Kalau masih awal, sekolah yang menentukan tema mana yang akan kita pilih, topik apa yang kita pilih, itu kalau mulai dari pertama. Kalau sudah level lanjutan, biasanya anak dilibatkan, orang tua juga dilibatkan. Terus kalau yang pertama mulai melakukan P5, biasanya tidak mengundang pihak luar, tapi kalau sudah tingkat lanjutan bisa melibatkan pihak luar sebagai sumber belajar. Ini fasilitator. Jadi guru atau pendidik bisa dioptimalkan sebagai perencana proyek untuk melakukan pelaksanaan tujuan, lalu kegiatan, strategi pelaksanaan dan asesmen. Dan terakhir adalah moderator untuk memandu peserta didik dalam berbagai aktivitas diskusi. Ini optimalisasi fasilitator. Yang kedua, ini kalau sudah tingkat lanjutan, voice dan choice, suara dan pilihan ketika menentukan tema dan dimensinya. Selanjutnya pelibatan luar, ini juga kalau sudah berkali-kali melaksanakan P5 bisa melibatkan pihak luar. Itu tentang P5. Ini ada yang tadi ya, kesalahan. Saya juga belum pernah menerapkan P5, tapi kemarin ada pemaparan tentang kesalahan atau pemahaman yang salah atau konsep yang salah tentang P5. Yang pertama adalah miskonsepsinya. Tujuan pembelajaran proyek hanya menyasar pada dimensi karakter profil pelajaran Pancasila. Jadi hanya penala kritis, gotong royong,
berkebinekaan global, terus mandiri. Bukan itu, ternyata apa? Tujuan pembelajaran itu sampai menyasar pada rumusan sub-elemen. Ini tadi nih, contohnya dimensi berkebinekaan global, elemennya yaitu menghargai budaya, sub-elemennya mendalami budaya dan identitas budaya. Nggak kelihatan sih. Nah, jadi bukan hanya 6 itu yang jadi sasarannya, tapi pada sub-elemennya. Selanjutnya, proyek profil adalah kegiatan integrasi dari berbagai mata pelajaran. Jadi ada pemahaman P5 yang gabung sama pelajaran lain. Jadwalnya pun intinya sudah terintegrasi dengan pelajaran lain. Ternyata tidak. Struktur proyek profil berbeda dan berada di luar struktur mata pelajaran. Jadi ada jadwal tersendiri. Misalnya khusus hari Sabtu P5, kalau Senin sampai Jumat belajar seperti biasa. Itu tergantung dari jumlah jam atau simulasi jam untuk pembelajaran reguler berapa, P5 berapa. Yang tadi sudah disebar jumlahnya 20 sampai 30% dari jumlah jam pelajaran yang ada. Selanjutnya, kegiatan proyek profil wajib menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang dan bisa dipamerkan dalam gelaran karya. Ini yang sudah marak. Kemarin juga banyak disinggung, rekan-rekan Kepala Sekolah sudah melaksanakan pameran karya, sudah apa yang dihasilkan ini, terus apa yang dilibatkan, terus proses pelajarannya dan setiap minggunya tidak ada apa ikut-ikutan yang lain daripada tidak ada. Alhamdulillah. Terus pengajar ngomong, jangan sudah tahu salah kok ditiru. Tuh ada yang ngomong, daripada tidak ikut-ikutan Pak, malah malu ditanya sama sekolah lain gitu. Padahal itu salah. Ini karena sudah jenengan datang ke sini, kita belajar tentang penguatan profil bahasa Pancasila, yang salah jangan dilakukan. Jadi ini ada miskonsepsi, harus menghasilkan barang yang nanti akan dipamerkan dalam gelaran karya. Padahal produk akhir proyek profil bisa berupa aksi, kampanye, pertunjukan dan sebagainya, dan tidak harus diakhiri oleh sebuah pameran. Jadi kalaupun ada pamerannya di kelas kecil lah, tidak menggunakan stand, ya, tidak harus seperti itu. Terus tidak mesti gelar karya. Pameran itu contohnya pengolahan sampah, contohnya tas dari gelas apa gitu, nanti dipasang di kelas, itu juga termasuk pameran itu. Tapi tidak jadi fokus harus berupa barang saja. Selanjutnya, asesmen atau penilaian proyek itu hanya menyasar tema dan produk, bukan pada kompetensi sasarannya. Padahal yang benar adalah asesmen harus fokus menyasar profil pelajaran Pancasila yang jadi tujuan pembelajarannya. Jadi tadi benar kritis tidak anak tersebut gitu, berkebinekaan global enggak, seperti itu. Jadi menjadi yang jadi fokus adalah tujuan menjadi pelajaran Pancasilanya. Itu kesalahan atau miskonsepsi. Yang berikutnya adalah pelaksanaan profil harus menggunakan anggaran dan memerlukan biaya yang besar. Tadi pameran karya atau gelar karya harus nyawa stand, harus IO-nya kalau tingkat SMP, SMA dan IO event organizer-nya banyak. Padahal pelaksanaan proyek profil dapat mengoptimalkan aset atau sumber daya tanpa memerlukan biaya yang besar. Walaupun kemarin ada Bu Miftah Janah dari Bumi Ayu, itu tetap menganggarkan boleh melibatkan orang tua, yaitu meminta bantuan ataupun memakai tas sekolah, tapi tidak terlalu besar. Ini untuk
materi yang berikutnya tentang KWS pengembangan kurikulum pembelajaran untuk K5 sudah selesai. Ini sudah jam berapa Pak? 11.01. Oke, masih cukup. Berikutnya adalah coaching. Tak kirim di linknya Bu. HP kemana? Kita bareng membantu ini dulu Bu. Ini yang nanti kita pada OCL khususnya adalah coaching dalam supervisi akademik. Nanti kemarin Pak Edi sudah pernah melaksanakan coaching bareng saya kemarin ya. Ini yang ngobrol tentang kegiatan pembelajaran. Nanti untuk sasaran untuk on job learning saya selama satu setengah bulan dari bulan September tanggal 18 sampai nanti insights yang kedua itu ada yang namanya coaching dalam supervisi akademik. Nanti sasarannya adalah guru kelas rendah sama kelas atas, khususnya sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi untuk kelas satunya Bu Atun ya, Atun nanti bareng-bareng nanti kita melaksanakan coaching khususnya supervisi akademik sama hanya supervisi akademik saja, karena kalau manajerial nanti ada kegiatan dua yaitu telaah modul aja. Jadi untuk coaching ini kemarin hanya gambar kecil saja. Kalau sudah mengikuti pendidikan guru penggerak nanti bisa melaksanakan coaching. Apa itu coaching? Ini yang hanya gambar saja. Tujuan pembelajaran atau tujuan kita membahas tentang coaching yang pertama mengetahui konsep dan prinsip coaching, terus paradigma coaching, terus model-model coaching, terus ini kemarin praktek melakukan model coaching dengan model Tirta dalam supervisi akademik. Nah ini konsep dan prinsip coaching. Coaching sebagai bentuk kemitraan dengan klien dan proses pemikiran dan memprovokasi dan kreatif dalam menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional mereka. Itu prinsipnya. Nah, secara coachingnya berasal dari Hungaria, yaitu apa sih? Ini secara coaching maksudnya kalau di ibaratkan lah, mulainya ada sistem coaching. Pada tahun 1500 kereta kuda dari Kok Hungaria menginovasi kereta dengan keahlian pandai besi. 1830 di Universitas Oxford orang yang membimbing siswa untuk lulus. Terus pada 1860 menjadi manajer klub. Intinya sejarah seseorang melakukan coaching yang mengoptimalkan kemampuan coachingnya sendiri. Jadi pelatih itu tidak mengajari caranya, tapi hanya memberikan apa sih jalan keluar, tapi jalan keluarnya dari si coachingnya sendiri. Terus ada Human Development tahun 1995 ya, ICF lahir.
Ini sejarah coaching, maksudnya yang sudah melaksanakan kegiatan coaching, maksudnya seperti ini. Ini kontribusi coaching bagi performanya. Selanjutnya, ini sistem coaching atau yang hubungan kemitraan dengan pendapat lain. Ada yang namanya coaching, ada yang namanya mentoring, ada yang namanya fasilitasi, training, sama konseling. Kalau kita sudah pernah belajar di SMP, SMA, ada yang namanya BK ya, bimbingan konseling. Nah, bedanya coaching dengan konseling. Kalau coaching itu tujuannya memaksimalkan potensi kalau orang yang jawab kalau yang ahli namanya coaching, namanya coach. Kalau yang mau dioptimalkan namanya coaching. Kalau di konselor ini ada counseling, itu namanya konselor. Kalau yang berarti apa ya istilahnya, tapi ada tujuannya berbeda. Kalau coaching memaksimal potensinya terus menimbulkan kesadaran baru, untuk konseling itu memecahkan masalah emosi dan psikologis. Biasanya kalau guru BK konseling berarti biasanya anak-anak yang bermasalah, yang emosinya bagaimana lah, psikologisnya bagaimana, itu biasanya di konsel nanti. Terus berikutnya untuk komunikasinya, coaching dua arah, konseling pun dua arah. Jadi kalau jadi bukan hanya jadi penanya satu penjawab, tapi saling bertanya jawab dalam masalah, itu berarti dua arah. Untuk individu atau kelompok, coaching itu bisa individu ataupun kelompok kecil. Kalau konseling biasanya satu orang saja, karena tidak mungkin masalah pribadi diubah sama orang lain, kan seperti itu. Selanjutnya, kalau coaching yang menentukan masalah itu coachnya sendiri, yang orang punya masalah tadi. Sama konseling juga sama, itu konselingnya yang punya masalah sama. Terus kalian, jadi si coach itu tidak perlu punya keahlian, tapi kalau konseling harus. Kalau BK berarti harus pendidikan guru konseling. Kalau di dokter namanya psikolog lah, harus punya pendidikan yang ahli. Kalau di coaching tidak perlu, karena sifatnya hanya memberikan kesadaran sih, hanya seperti itu. Terus frekuensinya untuk coaching itu rutin atau lebih dari satu, konseling pun sama. Nah, berbeda dengan training. Training itu mengajari pengetahuan, jadi si coachnya itu lebih paham. Terus satu arah, jadi si coachnya itu pematerinya yang memberikan ilmu saja, kalau peserta hanya menerima seperti itu. Terus kelompok, jadi kelompok besar training. Terus penentu topiknya yaitu trainernya. Terus kalian harus punya keahlian, karena tadi sih mengajari pengetahuan. Terus training itu dilaksanakannya hanya satu kali. Selanjutnya mentoring, mentor kayak itulah memandu bakat atau pencarian bakat, biasanya ada yang namanya mentor. Mentor tugasnya itu mentransfer pengetahuan atau keterampilan, jadi harus memiliki keahlian. Terus biasanya satu arah, jadi mengajari kayak penyanyi lah, mentor. Otomatis yang jadi mentor yang ahlinya, apakah itu guru vokal atau itu produser, iya seperti itu, biasanya mentor. Terus bisa individu, bisa kelompok. Terus penentu topiknya mentor, ya. Jadi misal kalau baik jadi juara ya tekniknya seperti ini, ilmunya seperti ini, itu mentor yang menentukan. Terus kaliannya harus rutin lebih dari satu kali. Terus fasilitasi itu tujuan dari fasilitasi itu mendapatkan kejelasan dua arah
terus kelompoknya besar, terus topik yaitu peserta. Maksudnya apa? Peserta itu punya masalah kayak IHT lah, in-house training. Jadi misal SD Jombang 2 belum tahu yang namanya P5, berarti pengen tahu kejelasannya, mengundang orang yang tahu tentang P5. Jadi yang menentukan si pesertanya. Tapi kalau kalian terkait topiknya ini tidak perlu. Oh maaf, berarti itu fasilitas itu kayak gini. Ini ada guru SD Jombang 2 punya kalian sama S1 semuanya. Terus belum punya komunitas, maka dibentuklah ada satu orang yang membentuk komunitas. Dia sebagai fasilitas. Terus teman-teman tadi menceritakan pengalaman selama belajar. Jadi komunitas belajar itu hanya fasilitas. Jadi tidak perlu keahlian, tidak ada pendidikan yang khusus untuk jadi fasilitas, hanya seperti hanya coaching lah, tidak perlu keahlian. Itu berjalan. Nih menurut panjenengan ini ada kasus. Ini kemarin banyak perdebatan. Ini ada satu kasus, ya, saya ingin mengembangkan kompetensi diri untuk berkontribusi dalam kemajuan pendidikan Indonesia. Suatu hari saya membaca adanya kegiatan BIMTEK kepala sekolah. Kesempatan ini sangat baik, dan hari ini saya duduk di kelas ini sebagai peserta BIMTEK. Menurut panjenengan itu bisa masuk di coaching, mentoring, fasilitasi, training atau konseling? Yang tadi ikut BIMTEK. Ada ahlinya, betul. Terus frekuensinya, kalau BIMTEK satu kali itu beberapa kali? BIMTEK biasanya satu kali, iya. Terus yang memberikan paparan yang satu arah atau dua arah kalau di BIMTEK? Kalau BIMTEK biasanya satu arah. Kalau tanya jawabnya biasanya apa sih? Frekuensinya banyak kalau dua arah. Ngobrol, tanya jawab. Tapi kan kalau kita hanya satu, terus nanti terakhir dan kayak gitu. Lupa jenang itu apa? Coaching, mentoring, fasilitas, training atau konseling? Iya betul, mentoring. Selanjutnya ini kasus 2. Saya sudah mengikuti BIMTEK kepala sekolah, saya waktunya baru di kepala sekolah penggerak. Namun saya masih belum terampil melakukan percakapan coaching. Kemudian menghubungi narasumber saat BIMTEK dan untuk membantu saya menjadi terampil dalam melakukan percakapan coaching. Bertemu beberapa kali dengan narasumber ini secara daring, dan saya diajari, dibimbing dan dilatih. Menurut panjenengan ini apa? Dilatih. Kita yang meminta. Menurut panjenengan mentoring, coaching, konseling, apa training atau mentoring? Training. Satu kali, training hanya satu kali. Konseling biasanya untuk psikologi. Kalau coaching tidak butuh ahli. Kan diminta ahli. Iya, berarti apa? Bisa jadi mentoring di sini. Karena apa? Diajari, ya. Tapi belum bisa, belum butuh ahli, butuh nilai. Betul. Kemarin mirip nih, kemarin kebanyakan 2, tapi kalau 1 tidak terlalu. Ini kasus 3. Sebagai kepala sekolah saya menerima daftar nama komite pembahasan harus saya dampingi. Ada nama yang langsung membuat dada saya sesak dan saya berkeringat dingin. Saya teringat waktu kejadian di masa kecil yang sangat membekas hingga kini. Saya kemudian menemui seorang untuk membicarakan hal ini. Orang ini bertanya tentang kejadian masa kecilnya, terus apa yang saya rasakan. Dia juga memberi teknik untuk mengatasi sesak napasnya dan berkeringat dingin yang saya alami. Lupa jenengan, orang ini pendekatannya melalui apa? Konseling, karena bersifat dengan psikolog. Ini ketakutannya luar biasa sih. Mendengar nama saja langsung
Fakri Hadi berarti masalah psikologi. Ini pendekatan tadi. Ini ada lagi konsultasi sebagai kepala sekolah. Saya lihat ada 5 guru yang saya dampingi memiliki pengalaman yang saya rasa jika dibangun menjadi satu belajar, terus mendapatkan gagasan-gagasan baru untuk pembelajaran berikutnya. Terus saya meminta masing-masing untuk bercerita tentang pengalamannya dan menanyakan apa pendapat lain dan pembelajaran apa yang didapat. Ini Pak Jenengan mengumpulkan tadi fasilitasi betul. Ini tentang kemarin pendekatan yang dilawankan dengan coaching. Yang pertama prinsip coaching yaitu kemitraan, yaitu ditandai adanya tujuan percakapan yang akan dibahas. Ini mau ngobrolin apa, terus idealnya tujuannya dari coaching. Jadi si coach tidak menentukan hanya tidak, yang menentukan itu bukan coachnya, walaupun boleh coach itu menentukan, tapi khususnya untuk supervisi akademik coach boleh, tapi idealnya itu datangnya dari coach atau orang yang memiliki problem. Terus percakapan kreatif, yaitu percakapannya 2 arah, dilakukan untuk menggali, memetakan situasi si coachnya sendiri. Terus percakapan ditujukan hilang lagi. Ini sudah. Percakapan dilakukan untuk memfasilitasi menggali, memetakan situasi coaching. Terus percakapan untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang selanjutnya adalah Dharma Bubu dan santai. Kita lanjut aja. Terus ketiga adalah memaksimal potensi. Percakapan harus itu dengan kesimpulan, artinya setelah ngobrol harus ada poin yang akan dikerjakan, terus ada kesimpulan yang datangnya dari si coachingnya sendiri, terus menghasilkan rencana yang akan dilakukan. Itu prinsip dari coaching. Nanti setelah sosialisasi ini nanti kita tentukan untuk supervisi akademik melalui berbasis coaching. Nanti bersiap ya Mbak Solihatun sama Mbak Oma untuk kegiatan supervisi coaching sama telaah modul. Sudah buat modul aja ya Bu? Berarti nanti diberi modul ajar, berarti ini sudah per mapen ya kalau kurikulum merdeka ya. Nanti minggu depan ini kan dari minggu depan lah, nanti persiapan satu modul ajar yang syukur-syukur kegiatannya berdiferensiasi. Jadi kegiatan siswanya itu modul ajarnya sudah berbasis pembelajaran berdiferensiasi, baik itu produk, proses maupun produk sama konten, produk, konten sama proses. Ini tidak mau lagi ya. Jadi itu prinsip coaching nanti kan kita laksanakan di minggu depan. Untuk kegiatan OJL Object Learning nanti tanggal dan waktu saya tentukan untuk supervisi akademiknya sama telaah modul. Itu untuk coaching. Untuk yang terakhir ini saya nganu ya, nanti kita bareng-bareng, aslinya kita bareng-bareng untuk P5 nya hari ini untuk membentuk timnya. Nanti kirim file Mbak Mela, ada SK tim fasilitasi project, itu ada SK nya yang jadi fasilitator siapa gitu. Jadi bukan ada klik itu ada SK nya harusnya, SK keputusan kepala SD nomor sekian tentang
tim fasilitasi proyek penguatan pro pelajar Pancasila SD apa tahun sekarang 2023-2024. Ketuanya di situ. Terus fasilitatornya siapa saja di sini? Sudah ada ketua, sekretaris 1, 2, bendahara, koordinator proyek. Terus koordinator proyek, ada ini jangan proyek koordinator proyek 3 ya, 2 saja lah 1 tahun karena kita mau belajar 2 saja. Proyek 1 di semester 1, proyek 2 di semester 2. Terus nanti kaptennya lah, kapten koordinator, kapten proyeknya ada 1, berarti ada 3 orang. Nanti fasilitatornya, fasilitator semua dimasukkan dan masalah itu. Nah sekarang masalahnya adalah penentuan dimensinya apa, terus temanya apa, terus topiknya apa, kayak gitu. Terus nanti tema proyek 1 yang diambil itu apa? Ini kan 1 tahun ada 2 proyek. Iya. Nanti kita bahas bareng lagi untuk nanti syukur-syukur pembahasan ini masuk di kegiatan RTK saya, rencana tindak kepemimpinan. Berarti ada 2 kegiatan. Yang pertama tadi pembentukan, sama syukur-syukur bisa langsung ke modul sampai pembuatan modul. Nanti panjenengan nanti bisa bareng sharing lah untuk modul pembelajaran P5 tadi. Yang ketiga ini aslinya materi tentang PBD, materi RKS rencana kerja sekolah sama pengembangan berbasis data yang diambil dari rapot mutu pendidikan. Yang nantinya kemarin saya sedikit banyak belajar Mbak Mel tentang ARKAS yang diambil data dari rapot mutu pendidikan. Kemarin sudah sedikit banyak belajar, tapi tak pikir-pikir lagi, ada yang sudah ahlinya ternyata kan gitu. Tapi saya sedikit banyak tahu, ternyata kalau mau ngambil kebijakan untuk kedepannya bisa di rapot mutu pendidikan. Jenengan sudah bisa buka rapot mutu pendidikan Bu? Coba Bu, jenengan coba rapot mutu pendidikan SD Subang. Filenya nggak bisa buka? Bisa lah. Aplikasi nggak bisa. Nah, kalau kita perhatikan visual mana belajar ID-nya sudah ada ya Pak? Sudah, biasanya sudah bisa. Itu kita SD Subang 2 itu warnanya ada 3, merah 2, kuning 1, hijau 2 kalau tidak salah. Untuk yang merah ada literasi sama numerasi. Tapi dibandingkan literasi dan numerasi, justru SD Subang itu kalau kita buka itu yang harus ditangani malah numerasinya, literasinya bagus. Tapi setelah dibuka akar masalahnya kembali lagi ke literasi. Jadi literasi itu tidak kita mentah-mentah yang namanya literasi itu bahasa Indonesia, tidak ternyata. Terus kita juga jangan mentah-mentah numerasi itu pasti matematika, itu tidak. Ternyata numerasi adalah kemampuan mengolah data yang hubungannya dengan perhitungan, baik itu literasi maupun numerasi. Kalau numerasi itu kemampuan hitungnya ya, tapi bukan matematika. Tapi setelah dilihat punya coba numerasinya taklik, akar masalah taklik, ternyata balik lagi kemampuan literasinya yang turun. Berarti apa yang harus kita ambil? Literasinya apa numerasinya? Padahal antara sama-sama merah, tapi yang paling turun adalah numerasinya. Tapi setelah dicari akar masalahnya, balik lagi ke literasi. Berarti poinnya adalah di literasinya berarti. Jadi kemampuan itu. Nah, untuk RTK yang akan saya rencanakan tadi penyusunan atau apa ya? Pemilahan mana-mana
yang bisa menjadi numerasi itu tidak hanya matematika tapi masuk ke pembelajaran lain kan, seperti itu. Contohnya di pelajaran PKN kelas 6 contohnya yang apa sih, masalah BPU PKI sama PPKI itu kan ada tanggal, berarti numerasinya bisa kita lebatkan, yaitu dibentuknya BPU PKI sama dibubarkannya BPU PKI itu rentangnya berapa tahun, itu kan berarti numerasi seperti itu. Itu nanti jadi bahan kajian untuk di RTK saya untuk minggu depan. Itu pembahasan tentang materi RKS PBD. Tapi di sini orang belum nggak mau. Oke, nanti kita lanjut di minggu depan, yaitu RTK saya untuk kepengurusan pembentukan tadi kepanitiaan tentang P5 nanti kita bahas juga di RTK. Yang selanjutnya adalah alhamdulillah berarti sudah semua komponen pembelajaran P5 tadi sudah dibahas. Pengembangan KSP nanti bukan materi KSPBD, tadi hanya gambaran awal karena situasi hal ini tidak bisa nanti kita lanjutkan di RTK nya saja. Itu saja Bapak Ibu tentang materi kemarin selama 1 minggu. Aslinya banyak tapi lebih banyak di kepala sekolahnya karena ini sifatnya sosialisasi, berarti yang kaitannya di pengembangan sekolah, yaitu tentang tadi pembelajaran P5 yang karena untuk Subang belum terbentuk, terus materi RKS PBD yang kaitannya dengan pengembangan berbasis data. Hasilnya kita tampilkan yang merah-merah tadi, nanti kita tampilkan di RTK. Sama lah, ini hanya ngitung rapat pendidikan di sini. Intinya mengeksplorasi rapat mutu pendidikan. Di sini kita belajar untuk mengeksplor dashboard platform Merdeka Belajar. Terus pengembangan berbasis data itu bisa diukur terus dianalisa. Itu hanya kegiatan kemarin ada buka rapat mutu pendidikan, akan lihat 6 indikator ya. Tadi kalau kita lihat di rapat mutu pendidikannya Subang 2 ada 3 warna, merah 2, 1 kuning, hijau 2. Nanti antara 2 yang merah kita ambil yang jadi fokus, yang nanti jadi pembiayaan untuk atasnya ke depan. Jadi melakukan workshop untuk literasi atau numerasinya boleh, atau bisa masuk ke ini KKG-nya masih jalan apa ya? Belum mulai lagi ya. Itu maksudnya. Jadi nanti pembiayaan untuk rekan-rekan yang KKG yang kaitannya dengan IPM, IKM itu bisa dibiayai seperti itu. Ini hanya mengeksplorasi raport mutu pendidikan untuk PBD. Jadi jika ada 2 merah, mana yang kita menjadi atensi, baik itu yang penurunan paling tinggi sama-sama merah, tapi yang menurun itu mana, sama-sama merah tapi yang mulai kenaikan mana. Jadi kita harus dihitung di situ. Jika ada 2 merah, cari yang paling turun, kita cari akar masalahnya, terus inspirasi benahi. Ini saya nggak ada nyala-nyala, belum tampilan. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk mengikuti kegiatan diseminasi, kegiatan penguatan manajer dan kepemimpinan kepala sekolah yang kemarin saya laksanakan selama 1 minggu, dan dilanjutkan nanti ada kegiatan RTK, rencana tindak kerja. Selanjutnya itu biasanya sama pemaparan seperti ini. Nanti 3 hari
tapi nanti kita selang-seling tidak beruntung nanti mengganggu kegiatan penjenengan. Nanti saya susun kegiatannya, terus tidak lupa untuk Bu Atun sama Bu Oma mempersiapkan modul ajar untuk saya telaah. Terus setelah itu nanti kita akan melaksanakan sesi coaching khususnya supervisi akademik. Nah semuanya nanti didokumentasikan. Nanti minta bantuannya Pak Edi ya, minta bantuannya Pak Edi. Itu saja dari saya. Bila ada kata yang salah dan tidak berkenan di hadapan jenengan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara yang terakhir yaitu penutup doa, mari kita tutup pada acara kegiatan sosialisasi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.